Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adam Muarif dengan nomor induk mahasiswa 2020 501 055 dari kelas KPIB angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis komunikasi interpersonal antara Deddy Corbuzier dan Aska Corbuzier dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal oleh dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, Magister Sains. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan analisis video tersebut, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi dikemukakan pertama kali oleh Stephen Ward Littlejohn. Beliau juga disebut sebagai Bapak Komunikasi. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan sebuah channel atau melalui media kepada komunikan dan menimbulkan feedback. Selanjutnya, komunikasi memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya yang akan saya bahas kali ini, komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Kemudian ada lagi dari Deddy Mulyana, interaksi yang dilakukan komunikasi yakni interaksi antara dua individu secara tatap muka yang memungkinkan setiap individu menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Setelah penjelasan awal tentang definisi komunikasi dan definisi komunikasi interpersonal, langsung saja kita kepada pembahasan analisis video berikut ini. Nggak bisa ke situ kan? Dan juga kalau udah mati nggak bisa lihat lagi. So I just pengen lihat lagi just in case, you know. In case I die? Yeah, then we can die together. It's fine. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Itu dia tadi beberapa cuplikan video dari podcast Corbuzier. Sebagaimana yang kita tonton, tadi komunikasi tersebut telah termasuk ke dalam jenis komunikasi interpersonal. Mengapa komunikasi antara Deddy dan Aska tersebut bisa dikatakan komunikasi interpersonal? Karena definisi menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Di sana ada dua peserta, yakni Deddy Corbuzier sebagai komunikator dan Aska Corbuzier sebagai komunikan, saling bertatap muka dan masing-masing bisa saling menangkap reaksi secara langsung. Di sana secara komunikasi berjalan verbal atau dapat dikatakan langsung maupun verbal tidak langsung, tetapi melalui body language atau bahasa tubuh oleh masing-masing peserta. Selanjutnya, setelah saya analisa, saya mendapatkan beberapa poin teori komunikasi interpersonal
yang terdapat pada podcast tersebut. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, aspek kebutuhan dasar. Menurut Malcolm R. Parks, komunikasi interpersonal menunjukkan adanya aspek unik dari setiap individu, dan pada percakapan antara Deddy Corbuzier dan Aska Corbuzier tersebut terdapat beberapa aspek kebutuhan dasar yang membuat komunikasi interpersonal ini unik dan berkelanjutan, yakni aspek afeksi. Aspek afeksi adalah keinginan untuk memberikan dan mendapatkan kasih sayang, seperti percakapan yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya tersebut. Kemudian, komunikasi tersebut terdapat aspek kontrol, yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau sebuah peristiwa di dalam kehidupan, yang mana dari komunikasi yang dilakukan ayah dan anak tersebut bisa mempengaruhi orang lain dari segi psikologis dan sosial. Yang kedua, rangkaian komunikasi. Pada komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Deddy dan Aska tersebut, terdapat salah satu rangkaian komunikasi, yakni rangkaian komunikasi I2. Apa itu komunikasi I2? Komunikasi I2 yakni komunikasi yang menerima keterbukaan dan mempercayai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Di tingkat ini, komunikator dan komunikannya saling percaya dan saling terbuka, karena komunikator mempunyai keterampilan dalam komunikasi dan analisis yang tepat. Yang ketiga, model-model komunikasi interpersonal. Model-model komunikasi interpersonal yang terpakai sepanjang percakapan di komunikasi interpersonal tersebut, yakni model linear dan model transaksional. Yang pertama, model linear. Model linear adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung, yang memanfaatkan berbagai media komunikasi. Di percakapan Deddy Corbuzier menjadi seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada Aska Corbuzier sebagai seorang anak sekaligus menjadi komunikan. Yang kedua, itu ada model transaksional. Model transaksional adalah pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran-peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Model ini bisa mempunyai dua komunikator secara bergantian dengan satu komunikan. Di antaranya, pergantian komunikator A dan B bisa terjadi gangguan noise, namun bisa dilanjutkan kembali dengan topik atau materi yang sama maupun yang berbeda. Model transaksional ini adalah model pelengkap dari linear, karena komunikasinya masih berlanjut dengan komunikator yang lain dan jarang terjadi gangguan disrupt dalam model ini. Pada percakapan tersebut, Deddy sebagai komunikator menyampaikan pesan atau informasi dari perspektifnya, kemudian Aska pun menerima pesan ataupun informasi tersebut sekaligus dapat menyampaikan kembali pesan atau informasi kepada ayahnya tersebut. Kemudian juga ada teori self-disclosure yang diterapkan pada percakapan ini. Apa itu self-disclosure? Self-disclosure adalah proses pengungkapan informasi tentang diri seseorang kepada orang lain dan merupakan aspek penting dari komunikasi interpersonal untuk memiliki hubungan yang lebih dekat, seperti yang dilakukan oleh Deddy dan Aska. Mereka saling memberikan informasi dari perspektif mereka masing-masing, saling terbuka untuk mengungkapkan perasaan antara ayah dan anak. Ya, itu dia tadi pembahasan analisis komunikasi interpersonal antara Deddy Corbuzier dan Aska Corbuzier. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.